Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Teguh Setiawan. Di sini kita akan melanjutkan materi mata kuliah Matematika Dasar dengan judul pada pertemuan ini adalah matriks. Di sini saya akan menyampaikan bahan presentasi yang telah dibuat bersama oleh tim pengajar Matematika Dasar di Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Masih di perkalian metrik. Apabila A merupakan suatu metrik persegi, maka A kuadrat sama dengan A dikali A. Dan A pangkat 3, maka A kuadrat dikali A. Dan seterusnya. Apabila AB sama dengan BC, maka tidak dapat disimpulkan bahwa A sama dengan C. Tidak berlaku sifat penghapusan. Ya. Apabila AB sama dengan AC, belum tentu B sama dengan C. Dan apabila AB sama dengan 0, maka tidak dapat disimpulkan bahwa A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Terdapat beberapa hukum dalam perkalian matriks. Nah, A dikali BC sama dengan AB kali C, kemudian A dikali BC, B plus C sama dengan AB plus AC, sampai dengan AI sama dengan IA sama dengan AI. A1 ya. Oke. Perpangkatan metrik. Nah, sifat perpangkatan pada metrik sama seperti sifat perpangkatan pada bilangan-bilangan untuk setiap A bilangan real di mana berlaku A kuadrat sama dengan A kali A pangkat 3 sama dengan A kuadrat dikali A pangkat 4 sama dengan A pangkat 3 kali A, dan A pangkat 5 sama dengan A pangkat 4 dikali A, dan seterusnya. Contohnya adalah, tentukan hasil dari 2A pangkat 2 dan 3A pangkat 3. Plus ya maksudnya. Diketahui A-nya adalah dengan komposisi min 1, 1, 2, dan 0. 2A pangkat 2 sama dengan 2 dikali 3 min 1 min 2, 2. Sehingga dihasilkan adalah 6 min 2 min 4 dan 4. Kemudian 2A pangkat 3-nya adalah 3 dikali min 5, 3 min 2, 1, 2. Sehingga dihasilkan min 15, 9, min 6, dan 6. Sehingga 2A kuadrat plus 3A pangkat 3 adalah 6 min 2, min 4, 4 ditambah dengan min 15, 9, min 6, dan 6. Sehingga dihasilkan angka min 9, 7, min 10, dan 10. Nah, sekarang kita masuk kepada transposimetrik. Transposimetrik. Jika A adalah suatu metrik M dikali N, maka transpos A dinyatakan oleh A dan didefinisikan dengan metrik N dikali M. Yang kolom pertamanya adalah baris pertama dari A. Kolom keduanya adalah baris kedua dari A. Demikian juga dengan kolom ketiga adalah baris ketiga dari A, dan seterusnya. Contohnya, metrik A dengan komposisi 1, 3, 1, 4, 1, 3 berordo 2 dikali 3. Transposnya adalah 1, 4, 1, 3, 1-nya menjadi ke bawah, dan 4, 1, 3-nya menjadi ke bawah, dan 1, 4-nya menjadi ke kanan atau ke kiri. Ya. Ini yang dinamakan dengan transposmetrik. Beberapa sifat dari transposmetrik. Yang pertama adalah A plus B pangkat T, maka A di pangkat T ditambah B pangkat T. Yang kedua adalah A pangkat T, maka A
Kemudian A B pangkat T, maka B pangkat T A pangkat T. Kemudian KA pangkat T sama dengan KA pangkat T. Nah, masuk kepada inverse metrik. Metrik inverse dari suatu metrik A adalah metrik B yang apabila dikalikan dengan metrik A memberikan satuan I. AB sama dengan I. Notasi metrik inverse sama dengan A pangkat min 1. Sebuah metrik yang dikalikan metrik inverse-nya akan menghasilkan metrik satuan. A pangkat min 1 dikali A sama dengan I. Jika A dengan ABCD, maka A pangkat min 1-nya adalah 1 per AD min BC dengan metrik D min B min C min A. Inverse-nya ya. Kemudian langkah-langkah untuk mencari inverse metrik M yang berordo 3x3. Yang pertama adalah cari determinan dari M. Transpose metrik M sehingga menjadi M pangkat T. Cari adjoint metrik. Kemudian gunakan rumus M pangkat min 1 sama dengan 1 per determinan M dikali dengan adjoint M. Oke, contoh soal dari inverse metrik dengan metrik M dengan komposisi 1, 2, 3, 0, 1, 4, 5, 6, 0, maka determinan M-nya sama dengan 1, 0, min 24, min 2 dikali 0, min 20, dan plus 3 dikali 0, min 5, sama dengan 1. Sehingga transpose metriknya adalah 105, 216, 340. Ya. Metrik transpose-nya. Baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Nah, determinan metrik. Setiap metrik persegi atau budur sangkar memiliki nilai determinan. Nilai determinan dari suatu metrik merupakan suatu skalar. Jika nilai determinan suatu metrik sama dengan 0, maka metrik tersebut disebut dengan metrik singular. Selanjutnya adalah notasi determinan. Misalkan metrik A merupakan sebuah metrik budur sangkar fungsi determinan dinyatakan oleh determinan A. Jumlah determinan A disebut dengan determinan A, dan determinan A sering dinotasikan dengan A. Dan pada metrik 2x2, cara menghitung nilai determinannya yaitu dengan metrik A dengan komposisi A11, 12, 21, dan 22. Maka determinan A-nya adalah A11 dikali A22 dikurang dengan A12 dikali A21. Contohnya adalah metrik A dengan komposisi 2513, sehingga determinannya adalah 2 dikali 3, 6, dan dikurangkan dengan 5 dikali 1. Maka determinan A-nya sama dengan 1. Selanjutnya kita ke metode Sarus. Pada metrik 3x3, cara menghitung nilai determinannya adalah menggunakan dengan metode Sarus. Metode Sarus hanya untuk metrik berdimensi 3 dikali 3. Gimana sih metode Sarus itu? Nah, jika sebuah metrik A dengan komposisi A11, 12, 13, 21, 22, 23, dan 31, 32, dan 33, maka dapat kita lihat metode Sarusnya adalah pengambilan garis mulai dari A11, 22, dan 33, kemudian A31, 22, dan A13, sampai dengan 3 garis selanjutnya. Sehingga determinan A dengan metode Sarus ini adalah A11 dikali A22 dikali A33 ditambah dengan A12, A13
dikali A31, kemudian A13 dikali A21 dikali A dengan 33, di 32 maaf, 32, kemudian dikurangi dengan A31, A22, dan A13, kemudian dikurangi dengan A32, A23, dan A11, dikurangi dengan A33, A21, dan A12. Oke. Contohnya adalah metrik A dengan komposisi min 2, 2, min 3, min 1, 1, 3, 2, 0, dan min 1. Nilai determinan dicari dengan metode Sarus, yaitu adalah ya sama, kita tambahkan 2 baris di kanannya setelah 3 baris ini, kemudian diambil garis lurus ke kanan atas dan ke bawah kanan, ke kanan bawah. Dengan nilai determinan dihasilkan adalah min 2 dikali 1 dikali min 1, kemudian 2 dikali 3 dikalikan 2, kemudian 3 dikalikan min 3 dikalikan min 1 dikalikan 0, kemudian dikurangkan dengan min 3 dikali 1 dikali 2, dikurangkan dengan min 2 dikali 3 dikalikan 0, dan dikurangkan lagi dengan min 2 dikali min 1 dikali min 1, sehingga dihasilkan berdasarkan dari perhitungan di atas adalah 2 ditambah 12 ditambah 0 ditambah 6 ditambah 0 dan dikurangi 2, sehingga hasilnya adalah 18. Nah, sekarang kita lanjut kepada minor. Yang dimaksud dengan minor, unsur AIJ adalah determinan yang berasal dari determinan orde ke N tadi, dikurangi dengan baris ke I dan kolom ke J, dinotasikan dengan MIJ. Contoh minor dari elemen A11 adalah A11, 12, 13, 31 sampai dengan 31, 32, 33, sehingga minor dari A11 adalah A22, A23, dan A32 dan A33. Nah, sama jika itu persegi dengan 4 baris atau 4 kolom juga sama, yang di atasnya dihapus semua. Minor-minor dari metrik A dengan ordo 3 dikali 3. Minor M11 adalah A22, A23, dan A33. Kemudian minor M21 adalah A12, A13, A33, dan A32. Sampai dengan M33 dengan minor A11, A12, A21, dan A22. Masuk kepada kofaktor metrik. Kofaktor dari baris ke I dan kolom ke J dituliskan dengan CIJ sama dengan min 1 dipangkatkan dengan I plus J dikali dengan MIJ. Contohnya kofaktor dari elemen A11. Ya, C23 sama dengan min 1 dikali 2 plus 3 dikali dengan M23 sama dengan min M23. Nah. Selanjutnya kita masuk kepada teorema Laplace. Determinan dari suatu metrik sama dengan jumlah perkalian elemen-elemen dari sebarang baris atau kolom dengan kofaktor-kofaktornya. Dengan ekspansi baris A sigma AIJ, CIJ sama dengan AI1, AJ, AI1, CI1 plus AI2, CI2 sampai dengan AIN sampai dengan plus CIN. Kemudian ekspansi kolom A sama dengan sigma
AIJ, CIJ sama dengan A1J kali C1J plus A2J dikali C2J sampai dengan ANJ dikali CNJ. Kemudian determinan dengan ekspansi kofaktor pada baris. Misalkan ada sebuah metrik A berordo 3 kali 3 dengan A11 sampai dengan A33. Maka determinan metrik A dengan metode ekspansi kofaktor baris pertama A sama dengan A11 C11 ditambah A12 C12 dan AC13 dikali C13 sama dengan A11 M11 min A12 kali M12 dan A13 dikali M13. Dihasilkan A dikali A22, A11 dikali A22, 23, 32, 33, dikurangi dengan A12 dikali dengan A21, 23, dan 31 dan 33, ditambahkan dengan A13, dikalikan A21, A22, A31, dan A32. Dan determinan metrik A dengan metode ekspansi kofaktor baris kedua. Sama ya. Melanjutkan sampai dengan baris ketiga. Determinan dengan ekspansi kofaktor pada kolom. Misalnya ada sebuah metrik yang berordo 3 kali 3. Oh maaf, ini sudah tadi ya. Nah, selanjutnya adalah determinan metrik segitiga. Jika A adalah metrik segitiga bujur sangkar berupa segitiga atas atau segitiga bawah, maka nilai determinan A adalah hasil kali diagonal metrik tersebut. Diameter determinan A sama dengan A11 dikali A22 dikali A33 dan seterusnya. Contohnya metrik dengan komposisi 27 min 383 0 min 3751 00676 00098 dan 00004. Maka determinan A-nya adalah 2 dikali min 3 dikalikan 6 dikalikan 9 dikalikan 4 sehingga menghasilkan angka min 1296. Oke, barangkali untuk materi metrik cukup sampai di sini. Sebelum kita akhiri kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi manfaat. Berdoa mulai. Sekian, sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.